Saudara-saudara yang terkasih, ya, pernyataan nyatalah gereja Kristus adalah usaha Allah dan usaha manusia. Usaha Allah karena dasarnya Yesus Kristus. Jelas ya? Jadi kalau kita belajar tentang sejarah gereja Indonesia, dasarnya apa? Ya. Dasarnya apa kalian mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini? Dasarnya adalah Yesus Kristus. Bukan dasarnya karena tidak lulus di perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, ya udahlah, yang penting kuliah, ya kan? Dari kampung kuliah, dari daerah lain kuliah di tempat ini. Tetapi itu adalah, ya kan? Bukan jawaban-jawaban yang tepat. Jawaban yang utama adalah gereja Kristus adalah usaha Allah dan usaha manusia. Maka dasarnya Kristus. Usaha Allah karena dasarnya Yesus Kristus. Jadi usaha Allah itu karena dasarnya Yesus Kristus. Ya. Jadi sia-sialah orang yang tidak mengandalkan Yesus Kristus. Sia-sialah orang yang tidak mengandalkan, ya kan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena semuanya sia-sia. Kata pengkhotbah itu semuanya sia-sia. Karena manusia ini menuju kebinasaan. Tetapi manusia baru itu menuju kepada kehidupan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Roh Kudus. Itulah kerajaan surga yang menjadi, ya kan, tujuan akhir, ya kan, finalisasi, ya, artinya purnama atau penuh, ya, menuju kehadirat Allah, bersemuka dengan Allah. Berdasarkan itu terungkaplah janji bahwa umat gereja tidak akan binasa oleh kuasa neraka. Ini jelas, ya. Berdasarkan itu terungkaplah janji bahwa umat gereja tidak akan binasa oleh kuasa neraka. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya kan? Anak-anak manusia kalau berdosa itu diampuni, tetapi kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, ini adalah menaklukkan maut, menaklukkan kuasa neraka yang memutuskan hubungan kasih antara Allah dan manusia. Sehingga Yesus Kristus adalah pendamaian dari Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, akibat ulah dosa yang diakibatkan oleh, ya, iblis yang merayu manusia di Taman Eden. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Di samping itu gereja adalah usaha manusia pula. Kita orang beriman sebagai batu-batu yang hidup turut mendirikannya di dalam iman, ya, di dalam roh Yesus Kristus. Jadi gereja adalah usaha manusia pula. Kita orang beriman sebagai batu-batu yang hidup turut mendirikannya di dalam roh Yesus Kristus. Mengapa? Kita sebagai gereja huruf kecil, kita ini adalah batu Kristus. Ya. Jadi kalau mau mengatakan di mana gereja Katolik itu ada di dalam diri kita. Karena kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, kita menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi kanisah atau kenisah Roh Kudus, bait suci Allah. Kita adalah ciptaan baru dan kita memperoleh karunia kehidupan, ya kan, kekal bersama Allah. Nama kita tercatat, ya kan, dalam buku kehidupan. Namun Allah bekerja melalui pribadi kita yang mempunyai kehendak merdeka. Jadi kita memiliki kehendak merdeka. Sama seperti hari ini, ya, saya tidak tahu ada 32. Ya, itu tidak tahu, nanti di data saja, ya. Apakah semuanya ikut? Ya, kita memiliki kehendak yang merdeka. Tetapi kehendak merdeka itu diikat dengan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau kita ingin memperoleh nilai baik, ikutilah perkuliahan itu dengan baik. Lakukanlah perintah-perintah, ya, jalan-jalan yang baik untuk mendapat nilai yang baik. Tapi kalau kita mulai melakukan hal-hal yang buruk, melakukan tindakan-tindakan yang buruk, ya, ingin mendapat sesuatu yang baik, itu namanya kita sudah bertindak, ya, tidak sejalan dengan jalan kehendak Allah. Jadi jelas ya bahwa kita ini adalah, ya, putra-putri Allah. Dan siapakah musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Karena musuh Allah itu adalah iblis. Ya. Mengapa kita mewartakan kerajaan Allah di segala penjuru dunia? Ya. Karena seturut kehendak Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Itu suatu pernyataan yang luar biasa dari surat Yakobus. Ya. Jadi kalau kita ingin
bisa melawan iblis itu, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, ini adalah ya peran besar dari Kristus kepada para misionaris untuk menyebarkan, sehingga kita bisa menjadi Katolik, kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Namun Allah bekerja melalui pribadi kita yang mempunyai kehendak merdeka. Jadi kita punya kehendak bebas, kehendak merdeka. Inilah kita tidak seperti robot. Robot itu dia hanya mesin yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Masalah baik dan buruk mereka atau alat-alat itu tidak bisa, ya. Tetapi manusia itu memiliki kehendak merdeka yang diberikan Allah, kehendak bebas. Mungkin bertanya-tanya, mengapa Hawa dibiarkan berdosa di Taman Eden? Karena kehendak bebas yang diberikan kepada Hawa dan kepada Adam itu harusnya diarahkan kepada Allah atau setia kepada Allah, bukan mengikuti kehendak iblis. Ya. Akibatnya apa? Fatal. Ya, Hawa memakan buah yang dilarang. Ya, padahal banyak buah yang menarik di Taman Eden, tetapi buah yang di tengah-tengah itu sekali-kali jangan kau makan. Kalau kau makan akan mati. Karena firman dan sabda Tuhan itu adalah kebenaran. Dia tidak percaya. Dia anggapnya kebenaran itu bukan kebenaran. Allah itu ingin menipu mereka. Karena iblis yang sudah menipu Allah bertindak menipu manusia, tetapi dia tidak bisa menipu Allah. Ya, dia ingin menyamai Allah, dia ingin sombong, tetapi akhirnya dia menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Dan dia ingin mengajak manusia yang diberikan roh oleh Allah, dibuat secitra atau segambar dengan Allah, dan dia merasa iri hati, dengki karena manusia yang dianggap lemah itu, yang bukan dibuat dari cahaya atau pantulan Allah itu, justru menjadi kesayangan atau cinta kasih Allah. Dia dibuat dari debu dan tanah oleh Allah, tetapi dia memiliki kehendak merdeka, kehendak bebas yang menjadikan dia makhluk merdeka. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar sejarah gereja berarti kita belajar tentang memerdekakan. Ya, makanya gereja Katolik hadir dalam negara kita sebelum menjadi Indonesia, ya, di Nusantara ini adalah untuk memerdekakan orang supaya terbebas dari perbudakan dunia, perbudakan setan, dan perbudakan hawa nafsu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Allah bersabda kepada kita sebagai pribadi, menunjukkan seruannya, ya. Dan kita tahu Allah bukan memaksa seakan-akan kita adalah benda. Kita bukan benda, ya. Kita adalah makhluk hidup yang dihidupkan dari roh Allah, yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita adalah pribadi yang secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Ya. Allah bersabda kepada kita sebagai pribadi, menunjukkan seruannya yang mengandung cinta kasih kepada hati kita, supaya hati kita dengan sukarela membalas seruannya itu. Manusia dapat menerima, tetapi juga dapat menolak. Ya, silakan. Ya. Apakah kita pada hari Minggu datang ke gereja itu kan kehendak bebas. Kita tidak langsung dapat hukuman dari Allah kan, karena Allah itu tidak menghukum. Yang menghukum adalah diri kita. Ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa di gereja yang ada di kota Pontianak khususnya itu, ya, misa itu mulai dari jam 6 sore pada hari Sabtu sampailah jam 7 malam pada hari Minggu. Mengapa tidak bisa hadir ke gereja? Mengapa kita bolos? Mengapa kita absen? Karena kita diperdaya oleh hawa nafsu dunia dan iblis itu. Jadi jangan kalian menganggap hal itu tidak serius. Ya. Jadi persoalan-persoalan itulah yang membuat gereja pada abad ke-7 sudah masuk ke Nusantara sebagai gereja perintis. Kemudian baru mulai abad ke-14 sampai abad ke-17 gereja awal mula, ya. Kemudian pada abad ke-18 dan 19, ya, itu pada era POC, ya. Lanjut, ya kan, pada era Hindia Belanda, ya kan, pada era kemerdekaan dan sampai sekarang kontemporer. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu penting untuk kita pelajari, bukan sebagai hal yang utama. Yang utama itu adalah ajaran gereja sendiri, ya, yaitu ajaran dari Sang Sabda, Sang Logos, Yesus Kristus.
Jadi Allah bersabda kepada kita sebagai pribadi menunjukkan seruannya yang mengandung cinta kasih kepada hati kita, supaya hati kita dengan sukarela membalas seruannya itu. Jadi Allah yang mendekati manusia. Allah menjadi manusia itu, Allah itu ya dilahirkan oleh perawan Maria, Bunda Maria. Melalui perantaraan Bunda Maria, dia mengandung dari Roh Kudus ya. Karena Bunda Maria adalah bunda suci, perawan suci. Kemudian dia mengandung sama seperti manusia. Kemudian dilahirkan ya di kandang yang hina, di kandang Bethlehem, ditempatkan di palungan atau tempat makan hewan. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya karena dia ingin mendekati manusia supaya manusia itu paham bahwa Allah bisa menjadi apapun, tetapi dia memilih untuk menjadi manusia supaya mendekatkan diri kepada manusia ya, yang telah berdosa dan telah kehilangan keistimewaannya untuk tinggal bersama Allah. Lalu untuk mengembalikan keistimewaan manusia itu diperlukan suatu pendamaian atau korban abadi, korban selamanya, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Maka ya, para misionaris itu mendapat perutusan dari Yesus Kristus melalui perantaran pimpinan-pimpinan gereja, para uskup dan pimpinan kolegium para uskup yaitu Paus, untuk mewartakan Injil ke segala penjuru dunia, untuk memerdekakan manusia yang diperbudak oleh setan, diperbudak oleh dunia, dan diperbudak oleh hawa nafsu. Maka banyak misi-misi yang ditolak, seperti yang kita sadari ya. Mengapa gereja Katolik di Indonesia itu membutuhkan proses panjang untuk bisa hadir di Nusantara ini. Dan rata-rata baru ya 100 tahun lah, paling 100 tahun lebih. Mengapa? Karena itulah ya tantangan atau hambatan, yaitu iblis, dunia, dan hawa nafsu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, manusia dapat menerima tetapi juga dapat menolak. Sebab itu di dalam sejarah gereja terdapat juga yang jahat. Jadi dalam sejarah gereja itu terdapat yang jahat. Mengapa? Ya, karena itu kita harus tahu. Lalu dalam sejarah gereja itu terdapat juga yang jahat, dosa, kelalaian, egoisme. Nah, 4 hal ini berbahaya bagi perkembangan gereja, yaitu ya kejahatan, dosa, kelalaian, dan egoisme. Nah, ini penting dipelajari.